anggaran kita yang ada saat ini sepertinya tidak cukup untuk susunan kabinet yang cukup melebar begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau kabinet yang melebar itu sebenarnya memang memerlukan anggaran untuk lebih banyak, sehingga dibandingkan dengan jumlah anggaran relatif tidak besar, tetapi itu contoh yang kurang baik ya, karena itu gemuk, itu berarti birokrasinya nanti gendut. Dan juga menteri baru, menteri koordinator baru, itu pengalaman saya memimpin bersama teman-teman KPPU, 3 tahun tuh ngurus birokrasi, ngurus kantor, jadi tidak bekerja. Jadi itu harus diperhatikan sebagai permasalahan yang ada. Jadi kabinet gendut itu cukup berat dan tidak ada hubungan antara jumlah menteri dengan kinerja. Justru yang kinerja bagus itu jumlah menterinya sedikit. Contohnya Amerika Serikat ya cuma belasan saja. Tapi ini memang pandangan Pak Prabowo sendiri yang ingin mengkonsolidasikan semua lini, ya mudah-mudahan berhasil. Tapi fakta sejarah tidak begitu. Ya. Baik, Anda sampaikan tadi menurut pengalaman Anda 3 tahun pertama ini hanya untuk mengurus masalah internal artinya begitu ya. Lalu bagaimana dengan target-target program terutama di bidang ekonomi yang diharapkan oleh rakyat yang disampaikan sebelumnya oleh Prabowo Gibran? Ya tadi saya tidak mendengar target pertumbuhan 8% ya. Pak Prabowo presiden baru lebih banyak mengupas seluruhan ya, pangan, kemiskinan, tebu, sawit, singkong dan segala macam ya, energi dan seterusnya. Itu saya kira sangat penting. Tetapi seperti yang dijanjikan ya, pertumbuhan ekonomi 8% itu tidak mudah ya, sangat sulit ya. Tetapi pernah dicapai oleh bangsa Indonesia dengan syarat ya, satu ya, ada kepemimpinan ekonomi ya. Nah, kalau saya lihat dari masing-masing tokoh dari berbagai lini, itu rasanya chemistry satu menteri dan menteri lain dengan partai yang berbeda-beda, saya masih meragukan ya, kecuali presiden memimpin langsung. Dulu Wijoyo Nitisastro yang memimpin tumbuh 8% ya. Kedua ada strategi. Pada masa Presiden Joko Widodo, strateginya itu tidak ada. Jadi Pak Jokowi main perintah ya, infrastruktur ya. Kereta cepat, IKN ya, stop nikel stop ya. Jadi strategi dan kepemimpinan ekonomi tidak terlihat ya. Nah, kalau ada kepemimpinan ekonomi dan Indonesia bisa membangun industrinya dengan bagus, memperluas pasar, mendatangkan investasi, maka pertumbuhan dari 5 ke 6, 6 ke 7 bukan tidak mungkin ya, itu sangat mungkin karena kita pernah mencapainya ya, dan kita punya sumber daya puluhan. Sumber daya dari kakao, karet, ya, rumput laut, ya, nikel, emas, dan sawit, dan semuanya banyak sekali ya. Tapi kan tidak dikapitalisasi menjadi industri. Ya, pada waktu yang lalu industrinya itu mampet, ya, 3%, 4%. Kalau industri tumbuh 3-4%, ya lupakan janji 8%. Forget it, ya, lupakan ya. Nah, karena itu sebenarnya Menteri Perindustrian penting, Menko Perekonomian penting. Itu berhubungan dengan Menteri Perdagangan yang harus menetrasi pasar internasional ya. Jadi 8% itu kuncinya, satu, ada strategi. Dua, mendorong industri masuk ke pasar internasional seperti bulu tangkis berjaya di internasional. Menarik investasi dari dalam dan luar negeri ya. Ya, mendorong industrinya tumbuh 8%, 10%. Itu. Kalau itu tidak ada, ya sudah. Itu berat menurut saya. Ya. Itu secara ekonomi ya, pandangan dari seorang ekonom ya. Ya nanti pekerjaannya tidak mudah ya. Itu harus memerlukan koordinasi dan dorongan kolosal, kolektif kolosal ya. Jadi waktu Orde Baru dulu ya kolosal ya, semua dubes dikerahkan untuk mencapai perdagangan surplus. Ini kan dengan Cina negatif, dengan Asia Timur negatif ya, dengan India aja positif ya. Jadi itu kepemimpinan ekonomi penting yang dulu absen. Tanpa itu tidak bisa.
Baik, tadi Anda sampaikan terkait dengan koordinasi dan juga dukungan kolosal dari semua lini begitu. Apakah pembekalan calon menteri dan wakil menteri yang kemarin sudah dilakukan menurut Anda ini adalah bagian untuk bisa mencapai hal tersebut dan setelah pelantikan juga kabarnya akan ada pembekalan lagi di Magelang? Nggak tahu, nggak bisa merespon saya. Nggak bisa merespon. Mungkin pembekalan itu untuk memperkuat chemistry ya. Tapi yang saya maksud kepemimpinan ekonomi itu penting. Dulu Wijoyaniti Sastro bersama Presiden Soeharto ya, karena kebutuhan untuk maju ya, dan 10 tahun ini kan kita nggak kemana-mana, 4.500, 4.800 ya. Jadi nggak bisa naik dan jebakan pendapatan menengah itu masih terjadi. Malaysia sudah 12.000, kita masih 4.800. Dari PR Pak Prabowo cukup berat ya. Mudah-mudahan bisa dengan semangat yang ya pidatonya berapi-api. Pak Prabowo itu kelihatan sangat sehat ya, dan itu harapan baru ya. Mudah-mudahan analisis saya ini kritis saja ya. Ya seperti dokter ya, nggak bisa yuk sakit ya hanya kasih panadol aja nggak diperiksa dalam-dalamnya, ya itu salah ya. Jadi critical analysis penting ya, dan itu faktor kritisnya di situ ya, yang seperti saya sampaikan, kepemimpinan, industri yang lemah, ya, penetrasi ekspor yang juga lemah ya, kemudian ICOR yang juga makin boros ya, dan seterusnya. Itu semua masalah kita yang harus dibenahi ya satu persatu. Baik, Prof. Didik, tadi Anda 2 kali menyebut terkait dengan masa pemerintahan Orde Baru begitu. Apakah ini artinya menurut Anda kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini harus mencontoh masa tersebut? Enggak, Pak. Kan kepemimpinan itu banyak di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, ya, bidang administrasi, bidang birokrasi banyak. Yang saya contohkan tuh kebijakan ekonominya. Kan sudah saya sebutkan tadi, tidak mungkin hanya pasar dalam negeri yang bisa mendorong ekonomi tumbuh, harus dengan luar negeri. Malaysia rasio ekspor terhadap PDB-nya 100%, kita 30%, berarti kan kurang. Nah, kalau kita menang di pasar internasional berarti kita nggak perlu proteksi, ya, karena kan pasti menang di dalam negeri. Ya, kalau Taufik Hidayat itu yang dia ahli bulu tangkis dulu menang di London, ya pasti di Jember pasti menang, ya nggak? Di Tasikmalaya pasti menang, karena itu harus menetrasi ke internasional dan mendorong semua kemampuan sumber daya, ya, ini resource based industry untuk ke pasar internasional, ya, seperti Thailand itu kulinernya luar biasa ya, dan Vietnam sekarang sudah mengalahkan kita padahal dia jauh di belakang. Tanpa itu tidak bisa ya. Jadi industri kuncinya dengan internasional menetrasi negara-negara lain, itu kemampuan yang luar biasa. Kalau hanya menjual di Bandung ya, jual di Tanah Abang, menjual di tempat lain itu relatif mudah, tapi menjual di Eropa yang tantangannya berat itu memerlukan dorongan pemerintah. Juga investasi harus dikejar dan kita harus ramah ya, birokrasinya harus ramah dan memberikan dorongan yang kuat, insentif yang bagus.